Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktavianti, saya dari Prodi Ilmu Kelautan. NIM 22034110000042. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap suatu kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan, pemikiran serta prinsip keyakinan, konsep sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan suatu kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Nah, dari sini kita akan membahas tentang filsafat bangsa Indonesia, fungsi dan sifat dan penerapan filsafat itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas tentang filsafat bangsa Indonesia. Apa sih filsafat bangsa Indonesia itu? Ya, filsafat bangsa Indonesia itu adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat, dan sistem filsafatan ini berasal dari ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan. Nah, kenapa sih filsafat bangsa Indonesia itu Pancasila? Ya, karena Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman apapun pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, karena kita sudah mengetahui Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia, mari kita bahas fungsi tentang filsafat Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu bangsa Indonesia memiliki jiwanya masing-masing. Tetapi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Pancasila tetap hidup di dalam jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, yaitu semua sumber yang mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia, yang dimana setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita-cita bangsa, yaitu menjadikan pedoman dan petunjuk untuk melakukan kehidupan sehari-hari, dan juga Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Yang selanjutnya, sifat-sifat filsafat. Yang pertama adalah bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada lainnya merupakan buah pikiran dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Yang kedua adalah bersifat kongruent, berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan, meskipun perbedaan tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang ketiga, bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dinamika di masyarakat Indonesia. Yang keempat, bersifat mendasari. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tataan kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah berpikir kritis. Jadi, filsafat Pancasila mengharuskan bahwa kita harus berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua adalah bertoleransi. Dan di sini kita harus bisa bertoleransi dengan perbedaan yang ada di setiap agama, suku, dan perbedaan apapun. Yang ketiga, kita harus selalu menegakkan hukum sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, kita selalu harus berpikir sistematik.